Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di hari Jumat ini untuk belajar tematik ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa untuk mengundang rahmat Allah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita masuk ke IPA tema 2 subtema 2 ya. Yang dimana akan membahas gangguan pernapasan pada manusia ya, penyakit-penyakit pernapasan pada manusia. Oke. Faktor penyebab gangguan pernapasan ya, kita memerlukan udara bersih untuk bernapas. Kita akan mengalami gangguan pernapasan jika menghirup udara kotor. Selain udara kotor, gangguan pernapasan juga bisa disebabkan faktor lain. Mari kita simak beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan. Oke, yang pertama adalah faktor fisik ya. Disebabkan karena adanya kelainan pada organ pernapasan. Nah, salah satunya adalah pada bayi yang lahir secara prematur. Organ pernapasan pada bayi yang lahir secara prematur belum sempurna. Oleh karena itu, bayi tersebut memerlukan alat bantu pernapasan. Nah, biasanya kan bayi itu kan lahir ketika 9 bulan lebih ya. Nah, kalau misalnya dia prematur atau lahir lebih cepat, sekitar 8 bulan atau malah kurang, itu namanya prematur ya. Dan organ paru-parunya belum terbentuk secara sempurna. Nah, jadi faktor fisik dari lahir sudah kurang ya, sudah sakit paru-parunya. Nah, itu sampai besar nanti akan lemah fisiknya, seperti itu ya. Itu faktor fisik atau kelainan-kelainan lain ya. Lalu faktor penyakit ya, bibit penyakit kalau di bukunya. Artinya penyakit yang menyerang organ pernapasan adalah asma, influenza, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit ini dapat mengganggu proses bernapas kita, dapat mengalami sesak napas, batuk, dan hidung tersumbat ya. Penyakit ya, biasanya karena virus dan bakteri ya. Nah, ini lagi musim sakit ya, sudah 2 tahun ya pernapasan ya. Nah, ini hati-hati ya, faktor penyakit cepat dia menyebarnya. Yang ketiga faktor lingkungan ya, faktor lingkungan atau di bukunya itu pencemaran udara ya. Nah, namanya pernapasan pasti berhubungan sama udara kan ya, pencemaran udara. Faktor lingkungan juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan asap pembakaran sampah bisa menyebabkan udara menjadi kotor ya. Yang dimanapun ada asap, sebaiknya dihindari ya. Asap kendaraan, pabrik, rokok, pembakaran sampah. Jangan malah dekat-dekat ya, jangan malah dihisap. Itu nyakitin paru-paru ya. Oksigen yang terkandung dalam udara kotor sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kita batuk dan sesak napas ya. Oke. Nah, ini tadi disingkat faktor fisik, cacat bawaan, kelainan organ pernapasan ya. Bisa jadi dia lahirnya 9 bulan ya, tapi organ pernapasannya memang sakit gitu kan ya. Ada kelainan. Faktor penyakit, nah ini tadi nanti dijelaskan lebih rinci. Faktor lingkungan yaitu asap-asap ya, asap-asap yang tidak baik bagi paru-paru. Oke, penyakit pada organ pernapasan. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Berikut ini beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan, atau kelelahan. Gejala penyakit asma yaitu dada terasa sesak, batuk, dan napas terasa berat. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan pemberian inhaler ya. Nah, inhaler itu ini. Biasanya orang asma ketika dia sudah sesak banget ya, dia akan mengisap udara dari inhaler ini ya. Inhaler ini. Lalu yang kedua, flu. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya sakit kepala, demam, kemampuan penciuman berkurang, hidung tersumbat, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Pengobatannya adalah minum obat sesuai resep dokter, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, dan istirahat ya. Gitu. Lalu bronkitis ya. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang disebabkan oleh virus ya. Gejalanya batuk, berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan sehat bergizi. Nah, ini perbedaannya. Yang sehat seperti ini, yang bronkitis seperti ini. Nah, bronkus masih ingat kan ya? Ini kan trakea ya atau tenggorokan. Nah, ini bronkus ini dan ini ya, percabangannya. Cabang lagi bronchiolus.
Nah, di sini dia kenanya. Nah, kan? Oke, lanjut. Tonsilitis ya. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel. Nah, amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri ya, pembengkakan ya. Gejalanya membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Nah, biasanya juga ada bau-bau tidak sedap ya. Nah, itu. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Ya, pengobatannya. Atau kalau sudah parah banget harus dioperasi ya. Oke, lanjut. Pneumonia ya. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri ya, ini karena bakteri. Streptococcus pneumoniae, virus atau jamur ya. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada dan demam tinggi. Ini penyakit yang lumayan parah ya, sesak nafas ya. Karena hidup itu kan bernafas ya. Kalau bernafas aja susah ya berarti susah hidupnya gitu ya. Minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini emfisema ya. Kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus ya. Rusaknya sudah di dalam sini. Dalam paru-paru sini. Gejalanya sesak napas yang hebat ya, sama tadi. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok ya. Nah, ini kan kebanyakan ngisap asap ya, entah itu rokok ataupun asap sampah atau asap-asap kendaraan. Ini bisa kena emfisema ya, makanya hati-hati. Pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Lanjut. Penyakit pada organ pernapasan, kanker paru-paru. Ini parah banget nih. Pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh ya. Gejalanya batuk terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Penyebabnya zat-zat berbahaya yang ada dalam rokok ya, rokok lagi ya. Pengobatannya kemoterapi dan radioterapi. Ya, kalau sudah kanker ini ya, kanker ini obatnya itu belum ditemukan ya. Obatnya itu belum ditemukan. Kemoterapi ini ya untung-untungan aja kalau sembuh. Alhamdulillah, kalau kebanyakan malah nggak sembuh ya kemoterapi ya. Memasukkan racun untuk membunuh si kankernya itu tadi. Jadi yang mana yang duluan mati, kankernya atau orangnya itu. Radioterapi ya. Ini apa? Tuberkulosis ya. Tuberkulosis TBC disingkat. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Gejalanya napas terengah-engah, demam, keringat malam hari ya. Penyebabnya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya minum obat sesuai resep dokter. Nah, TBC ini penyakit yang gejalanya sangat-sangat mirip dengan COVID ya. Tapi bukan dari virus, tapi dari bakteri. Nah, karena dari bakteri matinya juga lama ya. Tuberkulosis ini sembuhnya susah ya. Obatnya itu bertahun-tahun diminum ya. Kalau sudah sembuh alhamdulillah ya. Ini juga bisa menular ya. Cara mencegahnya ya kita dapat melakukan berbagai cara agar terhindar dari penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Cara yang bisa kita lakukan adalah membiasakan diri hidup bersih dan sehat, melindungi diri dari udara yang tercemar, berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup. Nah, mulai sekarang anak-anak Bapak laksanakan ini ya, laksanakan semampunya ya, karena kalau sudah sakit baru menyesal kenapa aku kemarin tidak hidup bersih ya, kenapa aku kemarin kotor banget ya, udara-udaraku hirup aja nggak tahu itu kotor, nggak tahu itu bersih ya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang tugasnya halaman 105, nomor 1 sampai 2 saja ya. Dan halaman 123, nomor 1 sampai 3 yang IPA ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.